Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Hukum Ekonomi Syariah B, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mempresentasikan tentang hukum perdata. Kami akan menjelaskan tentang 1. Pengertian, unsur, sifat, dan juga asas hukum perdata. Kedua, hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia. Ketiga, sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Keempat, sistematika BW. Kelima, hukum tentang orang dan badan hukum. Keenam, hukum tentang keluarga. Ketujuh, hukum tentang benda. Kedelapan, hukum tentang perjanjian. Dan yang terakhir, hukum acara perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Romadhani Putri, NIM 200 202 110 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, unsur, sifat, asas-asas, sumber hukum perdata, hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia, dan sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa kontinental atau Europe Continental System. Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa kontinental yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Kodifikasi sendiri adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah Burgerlijk Wetboek, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Recht, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga sipil. Hukum perdata juga disebut Civil Recht. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat atau Private Recht yang peraturannya terdapat di dalam Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat dengan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata terdiri dari hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sedangkan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata material yang mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Pengertian hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan orang yang lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Di samping hukum perdata, terdapat juga hukum publik, hingga ada perbedaan antara hukum perdata dengan hukum publik. Adapun pengertian hukum perdata menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Van Dongen, hukum perdata merupakan suatu peraturan tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan juga perikatan. Sedangkan hukum publik yaitu memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Yang kedua menurut Volmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Yang ketiga, pandangan Volmar ini memiliki kesamaan dengan pandangan Sudikno Martukusumo. Sudikno Martukusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut, yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang per orang yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pihak. Ada juga pengertian hukum perdata dalam arti luas dan juga dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas adalah keseluruhan peraturan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK,
dan undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Perniagaan. Sedangkan dalam arti sempit, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang diatur di dalam BW saja atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas hukum perdata yang pertama yaitu asas konkordasi, di mana BW berlaku di Hindia Belanda berdasarkan asas konkordasi. Asas konkordasi menyatakan bahwa setiap orang Eropa yang berada di Hindia Belanda diberlakukan hukum perdata yang berlaku di negara Belanda. Oleh karena itu, asas ini juga berlaku di Indonesia hingga sekarang. Karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, maka asas konkordasi ini berlaku juga di Indonesia. Yang kedua adalah asas individualitas. Asas individualitas adalah dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya atau hak ichdem dan dapat melakukan perbuatan hukum. Selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dan sebagainya. Batasan terhadap asas individualitas adalah yang pertama, hukum tata usaha negara atau campur tangan pemerintah terhadap hak milik. Yang kedua yaitu pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain. Yang ketiga adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur di dalam undang-undang maupun yang belum. Hal ini terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang keempat adalah asas monogami. Asas monogami adalah seseorang atau seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan atau UU PP membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 pada UU PP. Tidak hanya 4 asas yang tadi, di dalam hukum perdata juga ada asas yang lain yaitu asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, asas kepribadian, dan asas itikat baik. Sifat hukum perdata. Hukum perdata bersifat keperdataan atau privat. Dalam sifat hukum yang termuat dalam KUH Perdata ialah bersifat umum atau lex generalis. Sedangkan sifat hukum dan ketentuan yang terdapat di dalam KUHD ialah bersifat khusus atau lex specialis. Dan di dalam hukum publik bersifat memaksa. Sedangkan peraturan hukum privat bersifat melengkapi meskipun ada yang memaksa. Unsur-unsur hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat beberapa unsur yaitu yang pertama, peraturan hukum. Peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan meliputi tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Sedangkan sumber hukum perdata tertulis yaitu yang pertama menurut Algemene Bepaling van Wetgeving atau AB merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Contohnya, STBL 1847 nomor 23 tanggal 30 April tahun 1847 terdiri atas 36 pasal. Yang kedua, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang disingkat BW merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848 diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.
Yang ketiga adalah KUHD atau Wetboek van Koophandel yang disingkat dengan WVK. KUHD terdiri atas 754 pasal, meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dalam pelayaran. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. UU ini mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak-hak atas tanah, kecuali hipotek. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. UU ini membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh. Unsur hukum perdata yang kedua adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban pribadi yang satu terhadap pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah orang atau person. Orang atau person adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan juga badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum mungkin warga Indonesia ataupun warga negara asing. Sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula hukum perdata, atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Sumber dalam arti sejarah asalnya di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgerlijk Wetboek atau BW. Berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, BW itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam arti pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasar Aturan Peralihan BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber hukum sendiri adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber dalam arti tempat adalah Startblad atau STBL atau lembaran negara di mana dirumuskan ketentuan undang-undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh STBL 1847/23 memuat BW, L.N 1974/1 memuat undang-undang perkawinan. Keputusan hakim atau jurisprudensi juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana hukum perdata yang dibuat hakim dapat dibaca. Sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material. Yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Hubungan hukum perdata dengan tata hukum Indonesia. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah Rechtsorde. Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Serta pengertian tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu. Jadi, tata hukum Indonesia adalah
tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara hukum perdata dengan tata hukum Indonesia? Dengan adanya pengertian di atas dapat disimpulkan jika hukum perdata merupakan salah satu hukum yang terdapat pada tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa. Dan aturan-aturan itu antara satu dan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Contohnya, seperti hukum keluarga yang berhubungan dengan hukum waris. Hukum keluarga dan hukum waris termasuk ke dalam hukum perdata. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang atau seorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris tersebut. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di negara-negara lain, terutama yang mempunyai hukum langsung. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan-kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi atau diterapkan di negara Belanda. Menurut Kansil, tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini, hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa kodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1837, Sultan van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. van Volten dan Mr. Meyer, masing-masing sebagai anggota. Tapi panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J. Sultan van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti oleh Mr. J. Snyder dan Mr. J. Vanes. Panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April tahun 1847 melalui Stadsblad nomor 23 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848 dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini. Sultan dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. van de Pine, Direktur Lands Midland and Noumein. Oleh karenanya, dia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut. Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas konkordasi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan juga periode setelah Indonesia merdeka. Sejarah hukum perdata sebelum Indonesia merdeka. Sebagaimana negara jajahan, maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum bangsa penjajah, termasuk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata yang diberlakukan bangsa Belanda untuk Indonesia mengalami adopsi dan perjalanan yang panjang. Pada masyarakat Indonesia mengenal hukum adat atau hukum agama. Kemudian di Indonesia berdasarkan asas konkordasi, maka dikehendaki perundang-undangan di negara Belanda berlaku untuk orang-orang Eropa di Hindia Belanda atau Indonesia. Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia bersumber pada ketentuan dalam pasal 165 Indenstratregeling
atau IS yang membagi penduduk Hindia Belanda atas 3 golongan, yaitu yang pertama, golongan Eropa, semua orang Belanda, semua orang Jepang, semua orang lain yang di negaranya tunduk pada hukum yang sama dengan hukum Belanda, anak sah, dan diakui menurut undang-undang yang lahir dari Hindia Belanda, yaitu berlaku hukum KUH Perdata. Yang kedua, golongan Bumi Putra, berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu sudah berlaku di kalangan masyarakat atau rakyat yang sebagaimana atau sebagian besar belum tertulis. Yang ketiga adalah golongan timur asing yang berasal dari Tionghoa, Arab, India, dan yang lainnya, yang tidak berlaku atau tidak termasuk dalam golongan Eropa dan Bumi Putra. Berlaku hukum KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang atau Wetboek van Koophandel, dengan pengertian bahwa bagi golongan Tionghoa mengenai BW tersebut ada sedikit penyimpangan, yaitu bagian 2 dan 3 dari titel 4 buku 1 mengenai upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan tidak berlaku bagi mereka. Sedangkan untuk mereka ada pula burgerlijk stand tersendiri. Selanjutnya ada pula suatu peraturan perihal pengangkatan anak atau adopsi. Karena hal ini tidak terkenal di dalam BW, golongan warga negara bukan asli berasal Tionghoa atau Eropa, yaitu Arab, India, dan yang lain berlaku sebagian dari KUH Perdata, yaitu pada pokoknya hanya sebagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan atau harta benda. Jadi tidak yang mengenai hukum kepribadian atau kekeluargaan, maupun mengenai hukum waris. Mengenai bagian-bagian hukum tersebut berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asal. Pembedaan sebagaimana dimaksudkan dapat diartikan erat hubungannya dengan sejarah dan sisa-sisa politik masa lampau dari penjajahan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam penamaan istilahnya, Konsorsium Ilmu Hukum mempergunakan istilah hukum perdata ditujukan untuk KUH Perdata dan hukum adat untuk hukum perdata adat. Kenyataan ini dapat diartikan bahwa di bidang hukum perdata terjadi dualisme, di mana untuk golongan Eropa diberlakukan hukum perdata atau hukum KUH Perdata, sebaliknya untuk golongan Bumi Putra diberlakukan hukum adat mereka. Sejarah hukum perdata setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan UUD 1945. KUH Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang baru, maka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan aturan peralihan, maka masih diberlakukan hukum perdata tersebut di Indonesia. Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun, sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada kodifikasi hukum, seperti berkaitan dengan hukum agraria yang sudah mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria. Dapat dikatakan bahwa keberadaan KUH Perdata sebagai ketentuan undang-undang hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Artinya, usulan-usulan yang dianggap atau menganggap dia hanya sebagai dokumen hukum saja tetap menjadi perdebatan di antara kalangan ahli hukum. Tetapi, setidak-tidaknya ide itu perlu terus dipikirkan dan dipertimbangkan, terutama baik kalangan ahli hukum, praktisi hukum, dan para pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk terus menggali dan mencermati berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan tidak terpaku dengan aturan peralihan pasal 2 UUD 1945 yang tidak membuat batasan yang jelas dan tegas tentang limit waktu berakhirnya ketentuan peninggalan penjajahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Nurhariro, NIM 22021210038. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika PW, hukum tentang orang dan badan hukum, dan hukum keluarga. Sistematika PW. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PW Indonesia terdiri dari 4 buku sebagai berikut. Yang pertama adalah buku 1 yang berjudul Perihal Orang, yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Yang kedua adalah buku 2 yang berjudul Perihal Benda, yang memuat hukum benda dan hukum waris. Yang ketiga adalah buku 3 yang berjudul Perihal Perikatan, yang memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan buku yang keempat yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa, yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Hukum kekeluargaan dalam bagian KUH Perdata PW Indonesia dimaksudkan ke dalam bagian hukum tentang orang, buku pertama, karena hubungan-hubungan hukum dalam keluarga berpengaruh terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki serta menggunakan hak-haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam buku pertama. Hukum waris dimaksudkan ke dalam bagian tentang hukum benda, karena hukum waris dianggap mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda, misalnya benda-benda yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan seseorang. Penempatan buku yang keempat tentang pembuktian dan lewat waktu kadaluarsa dalam KUH Perdata tidak tepat, karena KUH Perdata BW pada dasarnya mengatur hukum perdata material, sedangkan pembuktian dan kadaluarsa merupakan bagian dari hukum acara perdata. Disinilah letak kelemahan sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata BW Indonesia. Hukum tentang orang dan badan hukum. Hukum perorangan. Di dalam hukum perdata, istilah orang atau person menunjuk pada pengertian subjek hukum yang artinya membawa hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari yang pertama adalah manusia. Di dalam KBBI disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai lainnya. Pada dasarnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan. Namun, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang antara lain. Yang pertama adalah orang-orang yang belum dewasa, maksudnya adalah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Yang kedua adalah mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, maksudnya adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut pasal 433 dan pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang selalu dalam keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya berpikir. Yang ketiga adalah perempuan yang telah kawin. Sementara untuk perempuan yang telah berkawin, sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan serta hukum kekayaan. Yang kedua adalah badan hukum. Pengertian badan hukum. Menurut Salim HS, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Menurut Sri Sudewi Maksun Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Badan hukum yang oleh hukum diperlukan seperti manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban atau organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Syarat-syarat badan hukum. Adapun syarat-syarat suatu badan atau perkumpulan dapat disebut badan hukum antara lain. Yang pertama adalah adanya harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan orang perseorangan. Yang kedua adalah adanya sebuah tujuan tertentu. Yang ketiga adalah adanya sebuah kepentingan dari sekelompok orang. Yang keempat adalah adanya sebuah organisasi
teratur. Adapun mengenai syarat berdirinya suatu badan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, yang pertama adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua adalah badan hukum berbentuk koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang ketiga adalah badan hukum berbentuk bank, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang keempat adalah badan hukum berbentuk yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pembagian badan hukum menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata ada 3 macam. Klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu yang pertama adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah seperti badan pemerintah, perusahaan negara. Yang kedua adalah badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas, koperasi. Dan yang ketiga adalah badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu seperti yayasan. Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah badan hukum publik. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik. Seperti yang pertama adalah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang ketiga adalah Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang keempat adalah perusahaan milik negara diatur dalam undang-undangnya masing-masing. Badan hukum privat. Badan hukum yang tidak didirikan oleh pemerintah. Badan hukum ini milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang sah seperti yang pertama adalah perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua adalah firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat adalah perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kelima adalah koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Yang keenam adalah yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum keluarga meliputi yang pertama, kekuasaan orang tua. Semua anak yang masih di bawah berumur 21 tahun atau belum kawin sebelumnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Artinya bahwa selama si anak itu belum dewasa, orang tua mempunyai kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak itu dewasa atau sudah kawin. Sebaliknya, si anak juga wajib patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu telah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus ke atas. Kekuasaan orang tua berakhir apabila yang pertama adalah anak telah dewasa atau telah kawin. Yang kedua adalah perkawinan orang tua putus. Yang ketiga adalah kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim karena alasan tertentu, misalnya pemboros atau pendidikannya tidak baik. Yang keempat adalah anak dibebaskan dari kekuasaan orang tua karena terlalu nakal sehingga orang tua tidak mampu untuk mendidik. Yang kedua adalah perwalian. Pada dasarnya, anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan. Karena itu, perlu ditunjuk wali, yaitu orang atau yayasan yang akan mengurus keperluan dan kepentingan anak itu. Hakim biasanya menetapkan seorang wali yang masih ada hubungan darah terdekat dengan si anak.
Hakim juga dapat menetapkan seseorang atau perkumpulan, misalnya yayasan, sebagai wali. Perwalian dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik karena kematian atau karena perceraian. Yang kedua adalah kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan. Dalam keadaan yang disebut terakhir ini, hakim mengangkat seorang wali yang disebut dengan wali pengawas. Wali pengawas ini dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan. Yang ketiga adalah pengampuan. Orang-orang yang perlu ditaruh di bawah pengampuan atau pengawasan adalah orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik. Mereka demikian itu misalnya, yang pertama adalah orang sakit ingatan, yang kedua adalah orang yang pemboros, yang ketiga adalah orang yang lemah daya, dan yang keempat adalah orang yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dengan baik. Misalnya, orang yang sering mengganggu keamanan atau kelakuannya buruk sekali. Yang keempat adalah perkawinan. Perkawinan menurut hukum perdata PW adalah hukum keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut perdata PW, perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin. Yang kedua adalah laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Dilakukan di muka pegawai kantor pencatatan sipil. Yang keempat adalah tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai. Yang kelima adalah dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain. Setelah perkawinan terjadi, akan timbul hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban itu adalah yang pertama, suami mempunyai kekuasaan material, yang artinya suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Yang kedua adalah adanya kewajiban alimentasi, kewajiban memberi nafkah, memelihara, dan mendidik. Yang ketiga adalah istri wajib mengikuti kewarganegaraan suami. Yang keempat adalah istri wajib mengikuti tempat tinggal suami. Perkawinan dapat putus oleh sebab-sebab tertentu, yaitu yang pertama adalah karena kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Yang kedua adalah karena kepergian suami atau istri selama 10 tahun berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan atau kabar. Yang ketiga adalah karena perpisahan meja dan ranjang. Yang keempat adalah karena perceraian. Perceraian sendiri terjadi karena sebab-sebab. Yang pertama adalah zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja, karena salah satu pihak dihukum selama minimal 5 tahun. Dan yang keempat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perceraian sah setelah diumumkan dan didaftarkan pada pegawai kantor pencatatan sipil di tempat mana perkawinan itu berlangsung. Setelah perceraian terjadi, segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tidak ada lagi. Perceraian juga membawa akibat hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur dan terhadap harta kekayaan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diatur dalam buku 1 KUH Perdata sebagian besar kini tidak berlaku lagi. Maka mengenai pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, putusnya perkawinan dan alasan perceraian diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Salmanisa Najali, NIM 20020211039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tentang benda, hukum tentang perjanjian, dan hukum acara perdata. Pengertian hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Mas Chon Sokwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Jadi, hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Berikutnya adalah sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Macam-macam benda. Yang pertama, benda yang dapat diganti dan yang tak dapat diganti.
benda yang dapat diganti, contohnya adalah uang, serta benda yang tak dapat diganti, contohnya adalah seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, contoh jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. Benda yang dapat dibagi contohnya adalah beras, dan benda yang tak dapat dibagi contohnya adalah seekor kuda. Dan yang terakhir adalah benda yang bergerak dan benda yang tak bergerak. Benda yang bergerak contohnya adalah perabot rumah, dan yang tak bergerak contohnya adalah tanah. Asas-asas hukum benda. Yang pertama merupakan hukum memaksa. Hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang ketiga, asas individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Artinya, orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan, misalnya rumah, mebel, hewan. Poin keempat, asas totalitas. Hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Poin kelima, asas tidak dapat dipisahkan. Pemilik tidak dapat memindah tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Yang keenam adalah asas prioritas. Semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom sekalipun luasnya berbeda-beda. Berikutnya adalah asas percampuran. Hak kebendaan terbatas wewenangnya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Dan berikutnya adalah asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak. Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bazit, dan vergering. Untuk benda bergerak, hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai dan hak memungut hasil, sedangkan untuk benda tak bergerak adalah erfpacht, postal, vruchtgebruik, hipotek, dan servitude. Berikutnya adalah asas publisitas. Benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar register umum. Adapun mengenai benda yang bergerak cukup dengan penyerahan nyata. Dan asas yang terakhir adalah sifat perjanjian. Sifat perjanjian di sini merupakan perjanjian yang zakelig, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Hak kebendaan. Yang pertama, hak menikmati, seperti hak milik, bazit, hak memungut atau pakai hasil, hak pakai, dan mendiami. Yang kedua adalah hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Hukum tentang perjanjian. Menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan berikutnya adalah unsur-unsur hukum tentang perjanjian. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contohnya seperti jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Yang kedua adalah subjek hukum. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, kata sepakat. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Dan yang terakhir adalah akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Dua poin ini termasuk dalam subjek perjanjian atau syarat subjektif. Dan yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Kedua poin ini termasuk dalam objek perjanjian atau syarat objektif. Ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian.
Yang pertama adalah somasi atau lalai. Somasi adalah teguran dari si berpiutang kreditur kepada si berutang debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Yang kedua adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur. Berikutnya adalah ganti rugi. Hal ini timbul karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang mana dibebankan kepada debitur karena tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Poin keempat adalah keadaan memaksa. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dan yang terakhir adalah risiko. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa, overmatch. Hukum acara perdata. Menurut Profesor Dr. R. Wirjono SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan begitupun sebaliknya. Sumber-sumber hukum acara perdata. Yang pertama, HIR. Hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang memuat ketentuan hukum acara perdata dan acara pidana. Yang kedua, RBG. Hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Dan yang ketiga adalah BW, kodifikasi hukum perdata material yang juga memuat hukum acara perdata formal. Yang keempat, Ordonansi tahun 1867 nomor 29 memuat ketentuan tentang pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau Bumi Putra. Yang kelima, WVK, kodifikasi hukum perdata material tentang perdagangan. Dan berikutnya adalah RO. Berikutnya adalah RV, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada RVJ dan Hooggerechtshof, yaitu peradilan bagi golongan Eropa pada zaman Hindia Belanda. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Berikutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Jo, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Jo, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Poin selanjutnya, Peraturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Dan berikutnya, Jurisprudensi. Dan yang terakhir adalah pendapat pakar. Asas-asas hukum acara perdata. Yang pertama adalah hakim bersifat pasif. Poin A, hakim bersifat menunggu. Poin B, hakim mengadili seluruh gugatan. Poin C, hakim mengejar kebenaran formil. Poin D, para pihak bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum versat, banding, dan kasasi terhadap putusan pengadilan. Yang kedua adalah sidang pengadilan terbuka untuk umum. Yang ketiga, mendengar kedua belah pihak. Yang keempat, tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Yang kelima, putusan harus disertai alasan. Yang keenam, beracara perdata dengan biaya. Dan yang ketujuh adalah peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.